Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, khususnya yang sedang menjalankan ibadah puasa, alhamdulillah. Mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di bulan Ramadan yang merupakan bulan yang azim, yang agung, mubarak, penuh dengan keberkahan. Di antara keagungan dan keberkahan dari bulan Ramadan adalah disebut Ramadan itu Syahrul Quran, itu bulan Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Karena di bulan Ramadan lah Quran itu diturunkan, maka alangkah baiknya kita kaum muslimin memberikan perlakuan yang istimewa, yang melebihi daripada bulan-bulan sebelumnya terhadap kitab suci kita, yaitu Al-Quran. Dengan kata lain, hendaknya kaum muslimin dari sejak sebelum masuk Ramadan itu sudah mempunyai rencana yang baik, mempunyai planning yang bagus, ya, bagaimana kira-kira cara meningkatkan kedekatan kita kepada Al-Quran. Kedekatan dalam arti sesuai dengan makom kita masing-masing. Karena Quran yang merupakan petunjuk hidup bukan cuma bagi kaum muslimin, bahkan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Rahmatan lil alamin, jadi rahmat bagi semesta alam. Jadi datangnya Quran itu menjadi keberkahan karena ketika malam diturunkan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Jadi malam menjadi penuh keberkahan karena turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Quran malam menjadi mulia karena turunnya Al-Quran. Maka kemuliaan, keberkahan, keagungan insya Allah akan didapatkan bagi mereka yang semakin hari semakin dekat dengan Al-Quran. Nah, tentu saja kita menyadari bahwa kaum muslimin tidak seragam, tidak sama dari mana dia mulai beragamanya, dari mana, kapan dia mulai dekat dengan Al-Qurannya, dalam levelnya bagaimana dia dekat dengan Al-Quran, itu tidak mengapa. Masing-masing kita hendaknya memiliki program sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Contohnya bagi yang belum bisa baca Quran, bagaimana di bulan Ramadan dijadikan sebagai momentum untuk mulai belajar membaca Al-Quran. Berarti jelas sekali semakin dekat dengan Al-Quran. Yang sudah bisa baca Quran, tetapi kemudian masih sulit untuk membacanya, jangan putus asa, jangan malu, jangan minder, jangan merasa bersalah. Karena apa? Karena baginda Rasulullah SAW sendiri menyatakan, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka dia akan bersama dengan para malaikat yang mulia lagi baik. Walladzi yaqra'ul Quran wa yata'u fi wa alaihi syakun lahu ajron. Adapun orang yang baca Quran itu dengan terbata-bata, kemudian dia mengalami kesulitan untuk membacanya, maka ternyata Rasulullah SAW tidak menyalahkannya. Rasulullah tidak
menyayangkannya, bahkan Rasul katakan lahu ajron, baginya 2 pahala. Ini maksudnya supaya kaum muslimin tanpa kecuali bagaimanapun keadaannya, itu bagaimana supaya penuh semangat ya, antusias untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Itu poin pentingnya yang mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian di bulan Ramadan ini memanfaatkan momentum ini untuk supaya semakin dekat dengan Al-Quran. Perlu kiranya kaum muslimin juga memahami bahwa bulan Ramadan bulan berlimpah pahala. Bagaimana kaum muslim memburu pahala sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Sebagaimana misalnya Nabi Muhammad SAW sampaikan, man qara'a harfan min kitabillah falau hasanah. Siapa yang membaca 1 huruf saja dari Al-Quran, maka baginya 1 pahala. Wal hasanatu bi asri amsalihha, sedangkan 1 pahala itu dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim, berarti dapat 3 huruf dikalikan 10, 30 kali. Itu kondisi normal, berlaku di semua bulan, di setiap waktu. Terlebih-lebih kalau itu kita baca di bulan Ramadan. Nah, bagi yang sudah bisa baca, yang sudah mulai tidak terbata-bata, lancar tapi masih lambat, mungkin membaca 1 juz mungkin sampai 3 jam. Nah, bagaimana supaya meningkat speed reading? Semakin cepat dia bisa bacanya menjadi 2 jam dalam 1 juz, bisa menjadi 1 jam dalam 1 juz. Lama-lama yaitu mengikuti standarnya. Standarnya sebagaimana Rasul sabdakan, Iqra'il Qur'an fi syahrin. Bacalah Al-Quran itu dalam 1 bulan. Maksudnya 1 bulan itu khatam. Berarti 1 hari 1 juz. Nah, itulah standar kaum muslimin. Nah, makanya jadi patokan bagi kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, yang belum 1 juz setiap hari, ayo kita rencanakan. 1 juz dimulai dari 1 halaman. Nggak masalah, pertama 1 halaman dulu. Ya, misalnya kemudian nanti butuh sebulan supaya terbiasa menjadi 1 lembar. Bulan kedua menjadi 2 lembar. Bulan ketiga jadi 3 lembar, seterusnya sampai akhirnya bisa 10 lembar alias 1 juz. Nah, gitu. Akhirnya setelah terbiasa 1 juz tapi masih lama, maka pekerjaan berikutnya adalah menambah kecepatannya supaya bisa 1 juz itu nanti standarnya itu ya yang dikatakan lancar ya misalnya 30 menit. Nah, kalau sudah bisa 30 menit itu sudah ideal. Maka tugas kita berikutnya adalah bagaimana kita mempercepat menghatamkannya. Mudah-mudahan dengan demikian kita semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini untuk bisa semakin dekat dengan Al-Qur'an. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.